Halo semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Tahun 2025 ini adalah titik awal transisi ekonomi ke sebuah era yang baru. Sadar atau enggak, ada banyak banget perubahan besar dalam iklim ekonomi dan industri di Indonesia. Kita sendiri nyaksi ini, gimana perusahaan dan bisnis besar yang dulunya jadi pilihan utama para pencari kerja, sekarang tuh bahkan kesulitan bertahan. Pekerjaan yang dulunya dianggap mapan, kini jadi rentan. Cara-cara lama untuk menghasilkan uang, membangun karir, dan mengelola aset udah berubah total. Apa yang dulu dianggap investasi aman, kini malah sebaliknya. Definisi dari aset produktif bukan lagi cuma berbentuk material fisik. Apa yang kita anggap sebagai kebenaran ekonomi, sebagian udah nggak berlaku lagi. Inovasi digital dan perkembangan teknologi terus melaju tanpa menunggu. Dan perubahan ini terjadi di berbagai sektor, mulai dari pekerjaan formal, usaha dagang, sampai level UMKM. Transisi ke era ekonomi baru ini datang begitu cepat. Gak semua orang sadar dan siap buat menghadapi perubahan itu. Di video ini, aku mengupas apa aja sih yang udah berubah, kenapa cara-cara lama gak relevan lagi, dan gimana kita bisa beradaptasi supaya tetap relevan di era ekonomi baru ini. Aku mau ngajak kamu untuk paham gimana ekonomi baru ini bekerja. Pertama, aku mau bahas tentang dunia kerja dan perkembangan karir. Sebelumnya, cara yang dianggap umum buat mencapai kesuksesan karir itu ia bergerak secara vertikal ke atas, naik jabatan, naik gaji, dan punya career path yang jelas. Ada semacam janji tak tertulis nih kalau selama kita bekerja keras di satu perusahaan, bakalan ada kepastian buat maju terus seiring waktu. Sekarang lupain deh semua konsep itu, kita harus nerima fakta bahwa di Indonesia, gak ada perusahaan yang benar-benar bisa ngejanjiin kepastian dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Bahkan korporasi besar yang dulunya dianggap aman, BUMN yang dulunya solid banget, atau kerjaan PNS sekalipun, sekarang berisiko ngadepin efisiensi, PHK, atau bahkan penutupan total. Jenjang karir di era baru ini lebih bersifat horizontal, bergerak luas ke samping. Artinya apa? Kita nggak bisa cuma ngandelin promosi naik jabatan di satu perusahaan. Sebaliknya, kita perlu memperluas skill dan relasi kita ke samping. Dengan cara ngambil proyek-proyek freelance, kolaborasi lintas industri, atau bahkan nyiptain pekerjaan kita sendiri. Kalau dulu setelah lulus kuliah umumnya kita nyari pekerjaan formal di industri yang udah mapan, sekarang fresh graduate udah nggak bisa lagi berharap dapat panggil interview dari sektor formal. Lulusan sarjana di era baru ini sebaiknya mulai dari membangun portfolio digital, side hustle, kerja lepasan di proyek-proyek kecil, ngejual produk dan jasa secara mandiri, sambil nunggu datangnya kesempatan buat bisa kerja di sektor formal. Fresh graduate nggak bisa lagi terus nunggu kesempatan kayak angkatan sebelumnya. Sumber pendapatan pun berubah. Dari yang dulunya ngandelin gaji bulanan dari satu kerjaan tetap, sekarang itu jadi multiple income stream. Bisa dari upah pekerjaan freelance, hasil dagangan, komisi dari penjualan barang, royalti dari produk digital, sampai monetisasi konten di media sosial. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, kita bahas tentang manfaatin peluang di sekitar kita. Dulu peluang bekerja, berkarir, berdagang seringkali ada di sekitar kita ya. Makanya dulu banyak nih peluang yang muncul dari kenalan lokal atau area sekitar. Kalau kita berasal dari daerah luar kota besar, peluang kerja kita masih sangat mungkin didapat dari sektor-sektor yang jadi andalan daerah. Misalnya tuh kayak pabrik, proyek konstruksi, atau pariwisata daerah. Sekarang, seiring dengan banyaknya penutupan pabrik, proyek konstruksi, dan perusahaan yang tutup, kita nggak bisa lagi ngandelin peluang yang ada di skala lokal doang. Saat ini peluang udah bersifat global. Di era ekonomi digital saat ini, kita bisa kerja secara remote untuk perusahaan atau klien dari luar negeri. Bisnis dan usaha saat ini tuh sangat terbuka. Apa yang disebut dengan tempat bekerja nggak lagi identik dengan kantor atau toko, tapi adanya di marketplace online, TikTok Shop, Shopee Live, Instagram Page, sampai WhatsApp for Business. Jadi yang terpenting bukan cuma di mana kita berada secara fisik, tapi gimana kita manfaatin teknologi buat memperluas jangkauan. Sekarang kita lanjut bahas yang ketiga, yaitu aktualisasi diri dan pengembangan diri. Kalau dulu ukuran tangga sosial sering dilihat dari seberapa tinggi jabatannya di sebuah perusahaan besar, reputasi seringkali muncul dari balik nama besar institusi tempat seseorang bekerja. Tapi sekarang peta itu udah berubah. Identitas seseorang dan kredibilitasnya nggak lagi dinilai dari pekerjaan dan jabatannya. Sekarang, personal branding, portfolio digital, ulasan dari konsumen, testimoni klien, rating yang tinggi, dan jumlah followers di media sosial lebih bernilai dan dipertimbangin daripada jabatan di dunia profesional formal.
Di masa lalu kita masih bisa berkarir dengan aman, berdagang dengan aman, tanpa kehadiran online sama sekali. Kita bisa ngandelin konsumen langganan kita atau kerja di perusahaan yang udah punya fondasi bisnis yang kokoh dan career path yang jelas. Dulu banyak orang yang sukses cuma dengan ngandelin jaringan lokal, rekomendasi dari mulut ke mulut, atau bahkan cuma dari koneksi komunitas lokal. Tapi sekarang semuanya udah berubah. Karena dengan daya beli masyarakat yang semakin menurun dan kompetisi digital yang semakin ketat, semua zona nyaman itu udah gak berlaku lagi. Digital presence atau keberadaan online ini sekarang udah jadi hal utama yang perlu kita pikirin, entah sebagai profesional ataupun sebagai pengusaha ataupun pedagang. Bahkan profesi-profesi yang sebelumnya dianggap tradisional pun sekarang udah mulai hadir di dunia digital. Ada pekerja bangunan yang sharing tentang ilmu pertukangan di TikTok. Ada pengacara yang ngasih edukasi tentang hukum di sosial media, atau konsultan pajak yang ngebangun audiensnya dengan testimoni para klien. Salesman door-to-door sekarang bisa nih closing ratusan transaksi cuma dari live TikTok dan Shopee dari studionya. Di era digital saat ini, orang yang punya skill hebat, gelar akademis tinggi, atau punya jabatan, tapi nggak dikenal rekam jejak digitalnya, mereka tuh bakalan kalah sama orang yang skillnya biasa-biasa aja, tapi punya online presence yang baik. Sekarang kita lanjut bahas hal keempat, yaitu definisi baru tentang apa yang disebut dengan aset produktif dan penghasilan pasif. Kalau dulu kita punya pengertian, apa yang disebut aset itu terbatas pada material fisik kayak tanah, properti bangunan, mesin pabrik, toko fisik, lokasi strategis, dan penghasilan pasif itu didapat dari nyewain aset-aset fisik kita, kayak tempat usaha, kamar kos, apartemen, atau rumah kontrakan. Tapi sekarang, definisi aset dan penghasilan pasif udah berkembang luas banget melampaui pengertian tradisional itu. Sekarang apa yang disebut dengan aset bisa jadi rating bisnis kita di Google Map, review dan testimoni positif tentang produk atau jasa kita di internet, jumlah followers dan subscribers dari akun sosial media kita, dan juga rekam jejak positif kita di platform marketplace besar. Karena dari situlah seringkali rejeki dan peluang itu datang. Di era baru ini rejeki nggak akan datang hanya karena kita punya properti atau aset fisik. Tapi kalau produk atau jasa kita dikenal luas di internet, itu bisa ngedatengin income stream terus-menerus bagaimana definisi aset yang sesungguhnya. Dulu pengertian dari passive income itu identik sama kos-kosan, punya toko, atau nyewain lahan. Sekarang penghasilan pasif itu bisa dari royalti musik, video foto yang kita upload ke platform stok foto, penjualan digital produk yang bisa terus dimonetisasi tanpa bahan baku, penghasilan dari AdSense video YouTube, komisi dari penjualan produk digital yang kita bantu review dengan link affiliate, dan masih banyak lagi. Dalam ekonomi baru ini, keberadaan digital yang kuat adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Dari pengusaha kecil, pekerja profesional, sampai penyedia jasa konsultan, semuanya perlu mastiin kalau mereka punya rekam jejak digital yang positif, supaya bisa terus relevan di tengah perubahan. Sekarang kita bakal bahas aspek terakhir, yaitu skill atau keterampilan yang wajib dimiliki. Di era lama, keterampilan yang dianggap esensial buat sukses biasanya itu terkait pekerjaan kantoran di sektor formal atau ilmu dagang tradisional. Misalnya nguasain Microsoft Office dasar kayak Word, Excel, PowerPoint, terus nyusun surat formal, atau ngelola administrasi perdagangan. Skill tersebut memang masih berguna, tapi nggak lagi cukup di era ekonomi baru yang serba digital. Sekarang, keterampilan yang lebih esensial udah beda banget. Dan seringkali kemampuan itu nggak diajarin di perguruan tinggi atau kampus-kampus. Misalnya nih, yang pertama ada skill digital literasi. Ini adalah kemampuan buat memahami cara menggunakan platform digital terbaru dan juga kecepatan adaptasi terhadap perubahan dunia digital yang cepat banget. Digital literacy ini mencakup penguasaan tools AI buat mempercepat dan memudahkan pekerjaan digital, dan juga aplikasi kolaborasi kayak Notion, Slack, atau Google Workspace. Selain itu, self-management dan digital collaboration juga jadi skill tersendiri yang sangat dibutuhin. Saat ini banyak banget kerjaan yang dilakuin secara remote atau freelance, artinya seseorang perlu ngatur waktu, ngatur produktivitas, tanggung jawab, reputasi, dan juga komunikasi mereka dengan lebih efektif secara digital dengan orang-orang yang bahkan jarang mereka temuin. Aplikasi manajemen proyek kayak Asana, Trello, atau bahkan software design dengan kolaborasi online kayak Canva dan CapCut. Itu udah jadi skill esensial yang dibutuhin di era saat ini. Satu lagi nih skill yang dibutuhin yaitu kemampuan komunikasi baru yang disebut asynchronous communication skill.
Di era yang lama, cara kita berkomunikasi secara profesional seringkali harus formal, fokus sama dialog langsung. Saat ini kita masuk ke era komunikasi asinkronus atau cara berkomunikasi profesional secara tidak langsung atau tidak real time. Contohnya nih, kita pakai software kayak Google Workspace, Slack, Asana, atau Notion buat nyampein pesan atau update yang bisa diakses kapan aja, tanpa harus nunggu respon langsung. Kemampuan komunikasi ini mencakup keterampilan dalam berkoordinasi secara efisien dan penyampaian informasi yang jelas, detail, dan terstruktur, kayak pembagian tugas, deadline, dan juga ekspektasi dari klien atau atasan. Dari semua poin yang udah kita bahas, mungkin kita bisa ngelihat ya sebagian besar transisi ini sangat erat sama penggunaan teknologi. Dan itu karena saat ini kita masuk ke era ekonomi baru, era transisi digitalisasi yang semakin terbuka dan global. Aku yakin banget, masih banyak dari kita yang belum sadar atau bahkan menyangkal kalau perubahan besar ini sedang terjadi. Tapi dunia terus bergerak maju, dan kita perlu mengupgrade perspektif, strategi, dan pola pikir kita supaya nggak tertinggal, supaya bisa terus beradaptasi dengan perubahan dunia ini. Semoga yang aku bahas di video ini bisa bermanfaat ya, dan nambah wawasan kamu semua. Kalau apa yang aku share di video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa bagiin juga ke teman-teman kamu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.